Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di Taiwan hari Rabu ya. Kalau nggak salah hari buruh nasional apa hari buruh internasional ya. Karena hari ini eh, saya libur ya, diliburkan. Jadi ini lagi nyantai ya. Nih, ini nyantai di eh, tuh. Ini bukit ya, bukit. Ini di belakang apartemen ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji lagi ya. Kita kaji lagi tentang eh, saudara-saudaraku, kita kaji lagi ya. Kita kaji lagi tentang sholawat. Betapa pentingnya amalan sholawat ya. Karena ada satu poin juga sih ya. Ketika seseorang mengamalkan sholawat terus ya, ketika meninggal, jasadnya akan utuh. Itu menurut sebagian para ulama ya, tapi memang itu bisa dibuktikan. Dan saya pernah membuktikan, tapi bukan tentang jasadnya ya, tapi bau yang sangat wangi. Saya dulu pernah mengamalkan ketika ketika mengamalkan tapi dibarengi dengan puasa, dengan riyadhah puasa, yaitu ada bau wangi terus, seperti bau wangi kasturi ya, seperti bau wangi kasturi. Jadi itu menurut saya pengalaman-pengalaman yang sangat baik ya, ketika kita mengamalkan sholawat tanpa kita sadari, kita itu wangi seperti minyak kasturi. Itu pernah saya alami ya. Jadi waktu itu saya bingung, ini apa teman saya atau orang lain yang bau kasturi kan. Saya terus saya hembus-hembus, siapa ini, tapi kok berhari-hari gitu kan. Terus saya teringat bahwa ketika seseorang mengamalkan sholawat akan berbau harum, yaitu harum ucapannya, harum dirinya, dan sebagainya. Itu ya, seperti menurut saya itu memang seperti itulah. Ini sambil geletaannya ini ya, saudaraku. Ini hampir geletaan, ini capek banget ini. Capek ya saudara-saudaraku, habis pulang kerja capek banget.
Jadi kita kaji sambil gerakan ya saudaraku. Itu tadi pengalaman pribadi ya saudaraku. Bila tidak cocok ya dibuang, bila ada kecocokan ya dipakai. Yang tidak masuk di hati ya jangan dimasukkan ke hati, kan semua gitu kan, karena semua pada diri kita akan mengalaminya ya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat ya. Istiqomah. Nanti ketika kita selalu istiqomah, insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Saya pribadi sudah mempraktekkan apa yang pernah saya alami ya, masa-masa sulit, masa-masa senang, masa-masa bahagia, sudah pernah saya alami semuanya. Jadi mari kita istiqomah ya. Ini sambil tiduran ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ceramah sambil tiduran ini mungkin cuma saya ya, di dunia ini mungkin cuma saya ya. Ya beginilah saudara-saudaraku, jangan pernah tinggalkan sholat dan sholawat ya. Ini agak kurus saya ya, karena ya sudah berapa ya, hampir 15-an hari ya udah puasa ini. Targetnya 2 bulan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari istiqomah. Oh iya saudara-saudaraku, setiap hari Jumat jangan lupa ya, yaitu sedekah. Kalau bisa sedekah ke 40 orang. Sedekah ke 40 orang dan sedekah ke 7 anak yatim piatu ya. Insya Allah hidup akan barokah. Magicom saya sudah jepret itu. Waktunya berbuka ya. Ini saya buat video ketika akan berbuka ya, tapi sudah sholat maghrib tadi, tinggal berbukanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berbuat baik kepada orang tua, kepada anak-anak yatim piatu, dan kepada siapapun. Jangan pernah tinggalkan kebaikan-kebaikan ya. Kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membuat kita masuk surga ya. Terkadang kebaikan yang terkecil atau kebaikan yang sangat tidak kita perhitungkan ya, itu juga bisa. Jadi mari kita selalu berbuat baik ya, apapun yang terjadi, apapun yang
eh, membuat diri kita penuh dengan rasa percaya diri, rasa eh, bersyukur, rasa yang penuh dengan optimis ya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah tinggalkan sholat dan sholawat. Itu ya, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, ya, sedekah kepada anak yatim piatu. Yang paling hebat ini sedekah ke anak yatim piatu ini, karena apa? Ini melalui penelitian karomah ya. Anak yatim piatu itu dinayungi Nur Muhammad ya. Jadi ketika kita sedekah ke anak yatim piatu, itu hajat-hajat kita mudah dikabulkan. Kita dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kepada anak yatim piatu jangan sekali-sekali menghardik mereka, karena tangisan mereka itu bisa menggoncang patala 7, langit ke-7 ya. Jadi ya kita harus berbaiklah kepada mereka. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, kita cukup diam. Jangan menyakiti mereka ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat ya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Jangan pernah tinggalkan apa yang pernah kita usahakan untuk kebaikan. Mari kita melanggengkan sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Terima kasih saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.